Perempuan wajib diberi kesempatan yang sama, anak wajib dilindungi. Mari kita apresiasi perempuan dan anak. Salam keadilan dan demokrasi. Welcome to channel Nusantara Bercerita. Baik, kali ini kita tentunya masih di podcast inspirasi. Seperti apakah inspirasi kita pada kali ini, dan siapakah narasumber yang akan kita hadirkan pada kali ini? Tentunya keep stay tune hanya di podcast inspirasi Nusantara Bercerita. Oke, Channel Nusantara, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat menawan, sangat cantik, dan tentunya pejuang perempuan. Siapakah beliau? Langsung saja kita sambut Mbak Hima. Selamat datang Mbak Hima di podcast Inspirasi Nusantara Bercerita kita ini. Mbak Hima, sebelum kita berbincang-bincang terkait kesibukan atau aktivitas Mbak Hima yang dilakukan setiap hari dan juga terkait mungkin kegiatan-kegiatan organisasinya Mbak Hima, mungkin bisa perkenalan diri dengan teman-teman blog Nusantara Bercerita tentang latar belakang Mbak Hima seperti apa? Perkenalkan, nama saya Nafidatul Hima, tapi biasa teman-teman manggilnya Hima. Mbak Hima. Ya, nama pendeknya Mbak Hima bisa. Kebetulan sekarang fokus jadi ibu rumah tangga saja, selain kadang juga ya kegiatan sosial atau nongkrong, ngopi, ya itulah kegiatannya Mas. Selain aktivitas kesibukan di rumah tangganya, mungkin ada kegiatan yang lainnya selain nongkrong juga itu tadi Mbak Hima? Iya, ada. Kebetulan sejak dulu, sejak kuliah itu saya sudah aktif di organisasi, di beberapa organisasi, termasuk organisasi perempuan. Organisasi perempuan. Sampai sekarang masih ada di KPI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan kalau di Bojonegoro di APPA, Aliansi Peduli Perempuan dan Anak. Itu isinya atau anggotanya itu teman-teman aktivis, tapi dari berbagai profesi. Ada penulis, ada dosen, ada ya aktivis, terus ada mahasiswa, pokoknya perempuan yang peduli dengan perempuan. Perempuan dan anak lah. Dengan perempuan dan anak gitu ya. Dulu kuliah di mana Mbak Hima? Saya kuliah di IKIP. Di IKIP Bojonegoro? Di IKIP Bojonegoro, lanjut di Unitomo Surabaya. Lanjut di Unitomo Surabaya. Berarti S2 ya? S2. Jadi Pulau Nusantara mungkin kenal dengan Mbak Hima, jangan lupa untuk tetap saling sapa di luar kalau ketemu di luar ya kan, karena silaturahim itu kan selain menjalin silaturahim juga memperlancar rezeki kan gitu Mbak Hima. Sekaligus umur panjang ya, dan berkah umur betul sekali. Terus ngomong-ngomong terkait aktivitas atau Mbak Hima ini aktif di sebuah organisasi KPI ini tadi ya Mbak Hima, di Bojonegoro ini sudah terbentuk KPI berarti? Sudah kalau di Bojonegoro sejak 2007 itu KPI cabang Bojonegoro sudah terbentuk. Berarti mulai tahun 2007 sampai 2000 sampai sekarang ya 2025 ini KPI cabang Bojonegoro masih aktif dan sudah terbentuk ya. Gitu. Untuk anggotanya Mbak Hima itu kalau anggotanya berapa? Kita ada di beberapa kecamatan, sebenarnya banyak Mas, kecamatan-kecamatan yang minta, tapi yang dulu 5 karena memang sempat kepengurusan yang baru sempat vakum karena memang organisasi itu ya tahu sendiri tidak dapat uang sosial, jadi kadang ya maju mundur begitu. Jadi ada
Sekarang ada di 3 kecamatan karena yang 2 sudah mulai vakum, ada di Kecamatan Ngasem, Kecamatan Trucuk, sama Kecamatan Sugiwaras pojok sana. Sugiwaras. Ya, sebenarnya banyak yang minta. Berarti sama kota juga ya? Iya, kota ada, terus ini rencana Dander juga mau bikin. Oh, berarti Dander ini rencana nanti akan dibentuk kepengurusan untuk KPI? Iya, ya, untuk di tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Oke, seperti yang pernah disampaikan sama Mbak Alia pada waktu itu. Jadi ada 4 kecamatan KPI yang ada di Bojonegoro. Gitu. Ya kita doakan semoga saja KPI Koalisi Perempuan Indonesia ini di Kabupaten Bojonegoro ini bisa semakin melebar. Iya. Sebenarnya di beberapa kecamatan sudah ada, tapi karena memang ketentuan di ADRT kan minimal itu harus 30 orang. Tapi kalau ya ada beberapa kecamatan yang memang belum 30 orang, itu kan kita belum bisa membentuk di tingkat balainya, balai perempuan menyebutnya. Jadi ya yang sudah ada hanya proses 4 ini. Kalau yang kayak beberapa kecamatan sebenarnya sudah ada, tapi memang belum memenuhi syarat ADRT-nya. Oh gitu ya, berarti memang untuk pembentukan sebuah organisasi di KPI ini minimal harus 30 orang. Iya, gitu minimal ya, 30 orang. Untuk tingkat kecamatan itu tadi Mbak Ima ya. Itu buat boleh-boleh Nusantara tentunya, khususnya buat perempuan yang benar-benar aktif ya, benar-benar aktif dan mau berjuang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang ada di Bojonegoro, bisa langsung nanti menghubungi Mbak Hima untuk pembentukan atau menjadi anggota dari bagian keluarga KPI Mbak Hima. Gitu. Karena perempuan ini adalah sosok makhluk yang lemah katanya, yang wajib dilindungi Mbak Hima. Bukan seperti itu Mbak Hima? Ya, bagi beberapa orang karena di Indonesia ini termasuk Bojonegoro ini budaya patriarki menomorsatukan laki-laki itu kan masih cukup kuat, Mas. Jadi makanya perempuan dianggap lemah, perempuan konco wingking, perempuan nomor 2 dan sebagainya. Tapi kalau dilihat realitanya ya, melahirkan saja itu kan taruhannya nyawa, terus berapa ribu tulang dan otot yang sakit, perempuan mampu itu kok. Nah itu, terus misal ada bencana, itu yang lebih repot, yang lebih kuat laki-laki atau perempuan? Perempuan, Mas. Perempuan mikir anak, mikir rumah. Kalau laki-laki kadang tinggal ngangkuti, dan kalau perempuan bisa mikir itu kalau bencana banyak sekali sebenarnya. Di rumah tangga pun kalau kita lihat, laki-laki kan biasanya cari nafkah, habis itu selesai. Kalau perempuan enggak, bangun lebih awal, tidur akhir sendiri, dia urus anak, urus suami, jadi bendahara keuangan, jadi koki dan sebagainya. Ayolah kalau tapi karena memang budaya patriarki ini masih mendarah daging dan cukup kuat di masyarakat, yaitu akhirnya perempuan itu lemah, perempuan itu nomor 2, bagusnya konco wingking, gak usah sekolah dur-dur, ya itu kan mindset. Tapi kalau kita akui di beberapa bidang, misal publik itu, di ranah publik itu perempuan bisa kok kalau kita bersaing sehat begitu. Lebih mumpuni perempuan. Lebih mumpuni perempuan. Itulah. Sebenarnya penyetaraan gitu. Jadi perempuan bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki, gitu ya. Laki-laki belum tentu bisa mengerjakan pekerjaan perempuan, gitu ya. Sebenarnya juga tergantung dari ini ya, personnya masing-masing. Mereka seharusnya kita saling support antara laki-laki dan perempuan, harus saling seimbang gitu ya, belum Nusantara gitu. Terus gini Mbak Ina, terkait KPI di Bojonegoro ini perkembangannya itu sudah sampai mana? Kalau KPI itu kita kan lebih ke pemberdayaan perempuan, Mas. Jadi perempuan itu diberdayakan. Jadi banyak sekali kelompok kepentingan di KPI, hampir 18 kelompok kepentingan. 18 kelompok kepentingan. Jadi ada kelompok kepentingan ibu rumah tangga, petani,
terus kelompok kepentingan pedila, perempuan yang dilacurkan, baik kelompok kepentingan LGBT, itu juga ada di KPI. Iya, untuk kelompok kepentingan LGBT itu. Betul. Jadi banyak orang yang melihat, oh berarti KPI itu sepakat ya dengan pedila, perempuan yang dilacurkan. KPI itu mendukung ya LGBT dan sebagainya. Nah, kan banyak itu cara kelompok untuk melemahkan organisasi perempuan seperti kita. Berarti pikirannya liberal, feminis, liberal dan sebagainya. Padahal di KPI itu lebih pemberdayaan. Misal contohnya pedila, perempuan yang dilacurkan itu, Mas. Perempuan yang dilacurkan itu sering mendapat stigma atau stempel, stereotip dan sebagainya, diskriminasi lah pokoknya. Itu kan cukup kuat di mereka. Padahal kan mereka juga manusia, punya hak yang sama dengan kita. Misal kalau mereka dikasih kesempatan belajar, dikasih akses, dikasih kesempatan layaknya perempuan yang di zona nyaman, kan banyak perempuan yang lahir anak kaya, sekolah enak, habis itu menikah, dapat privilege yang luar biasa untuk kerja. Nah, kalau mereka dikasih kesempatan yang sama, mereka bisa kok untuk lebih berdaya. Dan banyak, misal orang pedila itu perempuan yang dilacurkan kan yang kadang yang ada ya, yang di zona nyaman, terus lurus, dia mikirkan di agama ndak boleh, ndak ada pekerjaan lain dan sebagainya. Kalau kita mau berempati kan mikirnya harusnya begini, oh bersyukur ya saya tidak ada di posisi mereka. Nah harusnya kan saling menggandeng, saling merangkul, sisterhood, persaudaraan itu kan harus kita lakukan. Nah kalau kita pikirannya sudah negatif ke mereka, bagaimana kita bisa belajar bersama untuk mereka. Nah dengan itu misal mereka menjajakan diri awalnya, kalau kita kasih kesempatan diskusi, kasih kesempatan akses kesehatan, akses modal dan sebagainya, mereka bisa kok Mas untuk berubah mindsetnya dan mereka menjadi manusia yang lebih baik gitu ya. Ya mungkin mereka melakukan hal-hal seperti itu mungkin ada beberapa faktor juga sebenarnya. Banyak sekali alasannya, Mas. Faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, atau mungkin faktor yang lainnya juga gitu. Jadi untuk Bulu-Bulu Nusantara kita jangan sampai berpikiran negatif untuk para perempuan, mungkin mohon maaf yang bekerjanya sebagai tip itu tadi ya. Gitu. Jadi kita sesama manusia harus saling menghargai, terkhususnya para lelaki harus benar-benar menghargai perempuan, karena perempuan itu wajib untuk kita lindungi dan untuk kita jaga. Terus gini Mbak Ima, terkait KPI ini, apakah KPI ini punya semacam lembaga atau mungkin ormas atau di bawahnya mungkin? Tidak ada, kalau KPI tidak ada ya, tapi saya selain di KPI kan juga di APPA itu. Kalau APPA itu lebih ke lembaga layanan Mas. Jadi layanan, kalau KPI, tapi banyak KPI sempat menangani beberapa kasus seperti kasus KDRT, kasus rebutan anak dan sebagainya. Nah itu, tapi akhirnya karena kita melihat jadi banyak perempuan yang gelisah gitu loh Mas. Akhirnya kita ketemu, diskusi, termasuk teman-teman mahasiswa. Akhirnya kita bikin aliansi peduli perempuan dan anak. Aliansi peduli perempuan dan anak. Itu apa itu tadi? APPA. Nah itu sebenarnya datang dari kegelisahan kita, karena di Bojonegoro ini sebenarnya sudah ada lembaga layanan. Tapi ya kita tahu kalau lembaga pemerintah itu kadang kita lapor tunggu ya karena ibu belum ACC, jadi belum ada lembaga P3A itu ada P3A itu. Terus kegelisahan yang kedua, pemerintah ini belum hadir, negara belum hadir untuk melindungi perempuan dan anak, terutama Bojonegoro. Itu terbukti Bojonegoro itu belum punya perda yang ngomong fokus terkait perlindungan perempuan dan anak. Berarti di Bojonegoro ini belum ada perda terkait perlindungan perempuan dan anak. Belum ya. Jadi pemerintahnya kalau selama ini saya melihat ya mereka belum peduli dengan perempuan dan anak ya.
untuk mungkin lembaga APPA tadi Mbak, APPA. ya Mbak Ima, itu pernah menangani mungkin atau mendampingi kasus apa itu Iya. di Bojonegoro? Yang pasti kasus kekerasan, Kasus kekerasan terus, perempuan itu ya? iya, kasus kekerasan perempuan, KDRT, KDRT. anak juga pernah jadi korban kekerasan seksual, terus rebutan anak itu juga pernah. Jadi beberapa kasus sudah kita tangani Mas, tapi yang banyak ini kan ya bersyukurnya kita walaupun Bojonegoro ini kota kecil, tapi kan masyarakatnya sudah mulai sadar juga. Banyak perempuan yang hubungi, Mbak, saya cerita begini ya. Baik, ya jadi tempat curhat akhirnya ya. Tapi enggak apa-apa, menurut saya itu menurut kita ya, menjadi awal perempuan ini mulai sadar, berani speak up, berani bersuara, terus berani bergerak, mengambil keputusan. Jadi ada dilema juga ya, angka perceraian di Bojonegoro ini kan cukup tinggi Mas ya. Sempat viral loh di tahun 2004 itu ya. Sampai sekitar 15.000-an kalau nggak salah. Jadi nomor 1 di Jawa Timur. Sempat viral ya. Jadi kalau menurut saya itu perempuan ini sudah mulai sadar dengan arti pernikahan itu, berkeluarga kan harus sama-sama, bukan hanya satu orang. Nah, banyak sekali perempuan terutama yang kerja di pabrik ya, yang di pabrik itu kan kadang saya melihat laki-lakinya hanya jemput dan sebagainya. Nah, kadang perempuan kalau masalah ekonomi saya rasa masih bisa lah ya, ngempet terus sama-sama berjuang. Tapi kalau sudah tidak dihargai, mereka sudah tidak sadar dengan komitmen awal menikah itu, ya perempuan pasti akan mengambil keputusan, mengambil langkah dan sikapnya itu tadi ya. Intinya untuk berumah tangga itu kan harus saling sinkronisasi Mbak Ima ya. Jadi harus saling berjalan berdampingan bersama untuk menggapai sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu ya. Terus Mbak Ima, contoh kasus yang pernah ditangani APPA atau KPI yang ada di Bojonegoro ini, selain KDRT dan juga kekerasan anak, itu mungkin ada kasus-kasus yang lainnya tidak? Ya pernah, waktu itu anak SMA, jadi dia digoda gurunya itu loh. Jadi gurunya kadang ngomong seneng sama muridnya. Ada. Nah, sebenarnya kasus-kasus kekerasan atau grooming ya istilahnya, itu cukup banyak di sekolah. Tapi kan yang speak up, yang berani speak up justru mendapat tekanan yang kuat. Kita sempat ke sekolahnya, akhirnya si orang tuanya yang menutup itu tidak berani melanjutkan karena mendapat tekanan. Nah itu loh yang cukup disayangkan kan, dinas pendidikan terutama itu mereka harusnya kan bergerak cepat gitu loh. Tapi kadang ya demi nama baik sekolah, demi nama baik ini itu, akhirnya ya sudah kasus itu menguap dengan sendirinya. Kan banyak juga yang kasus pencabulan di sekolah, kekerasan seksual itu kan ada beberapa di SD ada, di SMP ada, tapi akhirnya kadang komitennya menekan orang tua, menekan korban. Dinas juga melakukan hal yang sama, akhirnya ya itu. Dan itu terjadi selain dinas, pemerintahnya juga tidak peka atau tidak hadir untuk pendampingan gitu tadi ya. Nah itu dengan adanya KPI dan juga lembaga APPA itu tadi Mbak Ima, semoga bisa mendampingi tindak kekerasan baik itu untuk perempuan dan juga anak-anak Mbak Ima ya, khususnya yang ada di Bojonegoro ini. Karena gini ya, sebenarnya Pulau Nusantara ya, perempuan dan juga anak, apalagi anak ya, yang kasusnya yang disampaikan oleh Mbak Ima tadi, bahwasanya pernah terjadi sebuah pencabulan atau pengungkapan sebuah rasa oleh gurunya sendiri. Itu kalau saya rasa itu nggak etis Mbak Ima.
Iya, tapi Karena istilahnya guru kalau bahasa Jawanya digugu yang ditiru gitu kan, gitu. Nggih. Menjadi sebuah panutan. Tetapi kalau dengan adanya hal-hal seperti itu sangat tidak baik sekali, tidak Iya. patut untuk digugu dan ditiru, Betul. menjadi panutan. Jadi ini PR kita bersama, Mbak. Iya, Ina. betul. Selain PR antara pemerintah dengan pihak instansi terkait, itu juga PR kita bersama. Nggih, betul. Gitu. Makanya dengan adanya KPI ini dan juga lembaga APPA, Nggih. saya harap masyarakat Bojonegoro, perempuan dan anak berani speak up, gitu ya, berani speak up untuk ngomong terkait keluh kesahnya Iya, apa, betul, baik itu Mas. KDRT, baik itu tindak kekerasan seksual di sekolahan ataupun dimanapun. Bahkan saya sempat dengar ini Mbak Ima, ada sebuah kekerasan yang terjadi sampai menghilangkan nyawa seseorang, itu Iya. masih anak-anak. Iya. Itu Ada beberapa Ada beberapa kasus kan di Nah, Bojonegoro, di Bojonegoro terutama itu. kenakalan remaja, Kenakalan itu remaja itu. melibatkan anak. Betul sekali. Itu selain orang tua untuk controlling, jadi kita juga semuanya lah sebagai masyarakat, sebagai pemuda Bojonegoro, kita juga harus bisa mawas diri, kita juga harus bisa melindungi diri kita, dan kita juga harus sadar cinta sesama, gitu Mbak Ima ya. Jangan betul, sampai Mas. kita menyakiti sesama manusia atau makhluk, gitu Mbak Ima ya. Betul sekali. Mbak Ima, Nggih. terus terkait tadi Mbak Ima, kurangnya perhatian atau kurangnya pendampingan dari pemerintah. Itu. Selama ini KPI mulai 2007 sampai sekarang itu sudah pernah ada interaksi belum dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro? Sering sekali, Mas. Sering sekali. Jadi kita sering, kalau hearing sering, demo sering, hanya untuk menyampaikan kritik. Dan bahkan KPI itu dari 2017 itu sudah mendorong Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak. Sampai sekarang itu belum didok. Jadi beberapa kali hearing, beberapa kali aksi, ya hearing di DPR ya mereka iya. Tapi ujung-ujungnya sampai sekarang tidak jelas. Jadi kadang saya berpikir ini DPR ini, Dewan Perwakilan Rakyat ini wakilnya siapa? Karena kadang Raperda Perlindungan Perempuan, Raperda itu kan kadang sing penting endi, sing gak endi. Nah, padahal kan kalau ngomong banyaknya angka kekerasan perempuan dan anak di Bojonegoro ini harusnya wajib perda itu ada. Tapi karena kepentingan politik akhirnya bergeser terus dari 2017 sampai sekarang. Sedangkan APBD Bojonegoro ini sangat besar loh. Iya, berlimpah. Jadi saya melihat memang negara itu tidak ada. Yang pertama belum ada perda. Yang kedua pasti saya yakin belum ada data terpilah terkait laki-laki perempuan kekerasan. Nah itu. Terus yang ketiga, anggaran untuk kegiatan perempuan itu masih minim, Mas. Masih cukup minim, dan itu pun kadang pos-posnya ya di PKK, yang begitu-begitu aja, hanya kegiatan formalitas. Saya melihatnya itu. Di 2011 atau 12 ya, KPI itu ada program Gerakan Sayang Balita. Nah, jadi itu kita ngajari kader posyandu, kader di desa-desa itu dengan kok anaknya orang tidak mampu bisa sehat, tidak gizi buruk dan sebagainya, tapi anaknya orang kaya kadang ada. Nah, itu kita menemukan anggaran perempuan ya hanya formalitas untuk posyandu itu kadang justru snacknya itu yang nggak bergizi begitu loh, snack yang beli, snacknya. Nah itu, jadi pengalaman dari situ kita melihat kadang, tapi semakin kesini sudah semakin itu ya, karena mungkin banyak pemasukan. Tapi ya saya rasa masih belum lah ya, kalau untuk terbukti angka stunting kan masih cukup tinggi. Stunting itu tidak hanya anak kekurangan gizi, tapi dari
dari hamil. hamil, Nah, itu itu sebenarnya harusnya, sudah nah itu terjaga apa Betul. nutrisinya gitu. betul harusnya itu. Nah, dari program yang dulu itu kita jadi posyandu itu masyarakat kayak apa ya? Bawa menunya itu bawa bahannya dari itu, ada yang bawa tahu, ada yang bawa bayam dan sebagainya. Jadi orang tua terlibat di situ. Tapi pernah diadopsi pemerintah, tapi akhirnya hilang juga program itu. Oke. Nah itu. Tapi di tahun 2024 kemarin itu Mbak Ima, Presiden kita sendiri kan sudah membuat sebuah program makan Iya, gratis kan. makan gratis. Itu tujuannya juga untuk mengatasi stunting Iya. gitu. Dan kita berharapnya itu terrealisasi juga di Bojonegoro, terkondisikan di Bojonegoro dengan Iya. baik gitu. Amin. Karena mungkin kelihatannya stunting di Bojonegoro ini juga cukup banyak Iya, Mbak ya. masih cukup banyak. Masih cukup banyak gitu. Jadi kita ibaratnya memberikan sebuah masukan untuk pemerintah Bojonegoro dan juga dinas terkait yaitu P3A Mbak ya. DP3KB. P DP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Keluarga Oh, Berencana. dulu keluarga bencana sekarang jadi DP3KB. 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 Jadi P3A itu di bawahnya itu Mas. Oh, di Di bawah bawah dinas naungannya itu ya. ya. Jadi kita saling sinkronisasi lah, kita saling meminimalisirkan atau mungkin menghilangkan terkait entah itu kekerasan perempuan, entah itu kekerasan anak, entah itu stunting. Itu PR kita bersama sebenarnya, bukan hanya PR pemerintah. Jadi dengan adanya anggaran yang begitu besar di Bojonegoro, mari ayo kita sama-sama memberdayakan perempuan di Bojonegoro dan juga anak-anak ini dengan baik, dengan gizi yang maksimal seperti yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita gitu. Jadi benar-benar harus kita ratakan gitu. Harus benar-benar kita prioritaskan untuk anak-anak yang khususnya yang ada di Bojonegoro yang mengalami stunting itu. Mbak Ima, mungkin perbincangan kita cukup sekian. Saya Kang Tomo dari podcast Inspirasi Nusantara Bercerita berterima kasih untuk perbincangan kita pada hari ini, dan semoga perbincangan kita ini didengarkan oleh pemerintah Bojonegoro dan dinas terkait, dan semoga perda untuk perlindungan perempuan dan anak segera terrealisasi seperti yang diharapkan oleh KPI yang ada di Bojonegoro. Terima kasih Mbak Ima, sukses selalu buat Mbak Ima dan juga KPI dan lembaga PPA yang ada di Bojonegoro. Jangan lupa untuk perempuan dan anak-anak yang ada di Bojonegoro tetap selalu semangat, jangan pernah menyerah, karena hidup tidak hanya untuk hari ini, esok, tetapi hidup untuk seterusnya. Salam Nusantara Bercerita. Terima kasih. Terima kasih juga Mas.